untuk menjadi, melantik seorang temannya kopral juga untuk menjadi seorang jenderal. Walaupun yang melantik 99 orang, tetap saja pelantikan itu tidak sah. Apa maksud Anda? Dia tanya. Maka saya katakan, Pater, menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia hakikatnya sebagai hamba Tuhan. Maka kalau ada manusia melantik sesamanya manusia menjadi Tuhan, jelas pelantikan itu tidak sah. Malamnya saya ngaji lagi, terus seperti itu. Dan kemudian saya diskusi lagi, sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nizea. Maka disebut konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Sayangnya sejarah ini tidak dipahami oleh 98% umat Kristen, walaupun sejarah ini ada di dalam buku-buku mereka. Cuman dengan sengaja pemimpin-pemimpin gereja menutup sejarah tersebut agar supaya umatnya tetap tidak tahu. Kenapa? Kalau sampai umatnya tahu, umatnya akan terguncang sekali kalau mengetahui Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan, dan yang melantik adalah seorang manusia. Maaf, keadaan yang terjadi di tanah air kita, Kristennya sendiri juga nggak ngerti konsep ketuhanan Yesus, tidak tahu sejarahnya. Mereka kemudian menyerang kita umat Islam dengan program kristenisasi dan pemurtadan, sedangkan kita umat Islam juga sayangnya nggak tahu sejarah itu. Itu sebabnya apa yang saya informasikan ini termasuk menjadi bekal dakwah kita. Kalau ada serangan, katakanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sejarah ini perlu diungkap. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, maaf saya berbicaranya terlalu cepat nggak? Nggak apa-apa ya, karena kan berburu dengan, maaf, berburu membuat efisien waktu. Kok malah ditaruh di atas meja? Yang ini udah pas ya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, orang Kristen seringkali tidak mengetahui konsep ketuhanan mereka sendiri. Saat ini kita memasuki bulan, kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Setelah kita puasa, maka berikutnya lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri. Dan kemudian sebaliknya umat Kristen akan melaksanakan, setelah kita puasa selesai Idul Fitri, mereka Natalan. Nah, Natalan ini sekarang disebut oleh mereka, sudah mulai populer, mereka menyebut dengan istilah bukan Natal lagi, tapi istilahnya adalah Maulid Nabi Isa alaihissalam. Itu yang mereka lakukan. Bahkan ketika kita umat Islam melaksanakan Idul Fitri, nanti silakan Bapak dan Ibu rasakan sendiri. Gereja di seluruh Indonesia sekarang pun sudah memberikan instruksi kepada umatnya untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat Islam. Jadi nanti Bapak dan Ibu jangan kaget kalau ada teman atau tetangga-tetangga yang berduyun-duyun mengucapkan selamat Idul Fitri. Itu sudah merupakan instruksi gereja. Kenapa gereja memberikan instruksi seperti itu? Nah, ini yang perlu kita pahami.
Seringkali gereja memakai metode menangkap ayam dengan umpan. Artinya kalau saya ingin menangkap ayam, saya tidak perlu mengejar ayam. Tidak efektif. Maka kalau saya ingin mendapatkan ayam, cara yang paling tepat adalah saya hanya cukup bermodal segenggam umpan yang tidak ada nilainya, dan saya cukup duduk menebar umpan. Setelah umpan saya tebar, maka justru ayam dari berbagai penjuru akan berdatangan. Mereka pun akan saling patok antar ayam memperebutkan umpan. Ketika si ayam sedang makan umpan, maka ayam itu saya tangkap, diam saja. Bahkan lehernya pun digorok, si ayam diam saja. Umat Islam saat ini diperlakukan seperti ayam itu. Umpannya apa? Umpannya adalah contoh sembako, pakaian bekas, obat-obatan, beasiswa. Dan yang sekarang marak dilakukan oleh gereja adalah hitanan massal gratis. Gereja menyelenggarakan hitanan massal gratis. Termasuk ini nanti Natal mereka mengganti dengan Maulid Nabi Isa alaihissalam. Mereka mendahului memberikan ucapan selamat Idul Fitri. Itu umpannya, ayamnya yang ingin mereka dapatkan adalah pengingkaran kita umat Islam dari akidah kita karena mengucapkan selamat Natal. Itu yang mereka kehendaki. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, sekaligus di sini saya menyatakan bahwa fatwa MUI tentang Natal, bahwa Natal itu haram untuk diikuti atau memberi ucapan selamat Natal, itu masih berlaku. Mengapa? Karena umat Islam ketika mengucapkan selamat Natal berarti dia mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Ini bertentangan dengan akidah kita. Kemudian ada dari kelompok Islam jaringan liberal yang mengatakan semua agama sama. Dia mengatakan kami tidak memperingati Yesus sebagai Tuhan, tapi memperingati lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, terhadap pendapat yang kedua ini, mereka pendapat kedua ini juga terjerumus. Kenapa? Karena Yesus atau Nabi Isa alaihissalam bagi kita, beliau tidak dilahirkan tanggal 25 Desember. Dan yang lahir pada tanggal 25 Desember adalah justru Dewa Matahari. Jadi siapa yang memperingati Natal berarti juga memperingati lahirnya Dewa Matahari. Ini pun merupakan perbuatan syirik. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah sebabnya saya bawakan contoh buku yang saya tulis. Buku ini judulnya adalah Perayaan Natal 25 Desember antara Dogma dan Toleransi. Buku ini mengupas habis Natal itu apa, sejarahnya apa, kemudian kenapa pakai pohon cemara. Padahal seluruh Palestina, Bapak dan Ibu tahu nggak ada pohon cemara yang hidup di sana. Dan Yesus lahirnya di mana? Di Palestina, di Bethlehem. Bethlehem nggak ada pohon cemara sampai hari ini. Nah lalu kenapa pakai pohon cemara? Ada alasan apa? Ini adalah masalah kepentingan politik Romawi untuk menjajah Jerman saat itu. Kemudian kenapa Yesus dikatakan lahir 25 Desember? Padahal Bible tidak berbicara begitu. Baru mulai abad ke-5 mereka merayakan Natal. Mengapa? Kembali lagi alasan politik. Saat itu rakyat Romawi tidak mau masuk dalam agama Katolik, sedangkan kaisarnya sudah masuk Katolik. Maka kenapa dicari sebabnya? Orang Romawi kenapa tidak mau masuk agama Katolik? Karena mereka takut kehilangan pesta pora yang sudah menjadi pesta rakyat tiap tanggal 25 Desember dalam rangka memperingati kelahiran Dewa Matahari. Pesta itu demikian meriah. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil keluar dari rumah, bawa makanan, bawa minuman, bawa alat musik. Mereka nari, nyanyi sampai mabuk, sampai teler sepanjang malam sampai pagi. Ketika kemudian mereka disuruh pindah agama, diinstruksikan oleh kaisarnya begitu, mereka nggak mau, takut kalau pesta itu hilang. Disinilah pinternya gereja dan pinternya kaisar. Kemudian diumumkan oleh Konstantin, kamu semua nggak perlu khawatir, pesta 25 Desember akan tetap berlangsung karena Yesus itu lahirnya pada tanggal 25 Desember. Orang Romawi yang menyembah Dewa Matahari
diberitahu bahwa Yesus lahirnya tanggal 25 Desember, mereka menyimpulkan, oh kalau begitu Yesus adalah putra Dewa Matahari, diiyakan oleh gereja dan oleh Konstantin. Maka sejak saat itulah semua atribut Dewa Matahari disebut sebagai atribut Yesus. Itu sebabnya maka salib itu di tengahnya orangnya selalu memakai lingkaran. Ini simbol apa? Matahari. Demikian pula kemudian orang-orang patung-patung pada bagian kepala juga pakai lingkaran. Ini simbol apa? Simbol matahari. Nah, sekarang terjadi yang sebaliknya. Pada periode yang lalu, gereja gencar sekali mengajak umat Islam untuk mengadakan dialog, diskusi, ataupun juga dengan seminar. Topiknya berkisar masalah mencari persamaan tauhid Islam dan Kristen, atau dengan tema yang mirip, yaitu kembali pada milah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa semua agama sama. Mereka menanamkan pengaruhnya kepada tokoh-tokoh kita bahwa semua agama sama. Akibatnya apa? Akibatnya ada tokoh-tokoh yang terpengaruh sampai di Indonesia lahirlah yang disebut jaringan Islam liberal dengan konsep semua agama sama. Nah, ketika umat Islam sudah mengikuti konsep tersebut sebagian ini, maka orang Kristen mereka tidak berhenti di situ, mereka sekarang maju lagi. Jadi sekarang Kristen itu gereja seluruhnya bahkan di dunia menyatakan tidak sama antara Islam dan Kristen. Lebih lanjut mereka mengurai tidak sama antara Allahnya Islam dan Tuhannya Kristen. Dan mereka mengatakan Allahnya Islam itu adalah Allah yang tidak bisa dipegang dan tidak bisa dipercaya. Tuhannya Kristen adalah Tuhan cinta kasih. Allah itu siapa? Kata mereka berdasarkan antara lain buku yang ditulis oleh seorang Direktur Institut Teologia di Amerika, namanya adalah Robert Morey. Bukunya ini Islamic Invasion. Buku ini lebih kejam daripada buku The Satanic Verses yang ditulis oleh Salman Rushdie. Ini lebih kejam, lebih kasar. Dan buku ini sekarang sudah menjadi panduan pendeta dan penginjil di seluruh dunia. Ini hanya kulitnya yang berbahasa Inggris, dalamnya sudah berbahasa Indonesia. Dan buku ini sekarang diproduksi massal secara besar-besaran. Dan karena dipikir oleh mereka kita umat Islam masih diam, maka buku ini pun berlanjut. Bahkan mereka memakai komik-komik. Dan komiknya setiap ibu bapak bisa mengaksesnya lewat internet. Pernah baca? Ada yang pernah baca? Nah, seperti ini. Ini komik yang timbul akibat daripada buku Islamic Invasion karya Robert Morey. Dan yang paling menyakitkan di sini adalah suatu gambar di mana ada orang berpenampilan pakaian Arab, laki-laki sedang sujud menyembah dikelilingi oleh api. Siapa yang dimaksudkan dengan laki-laki yang sujud menyembah dikelilingi api? Yang dimaksudkan menurut ini komik ini adalah Rasulullah SAW menyembah kepada kata mereka Tuhan Yesus. Maka dikatakan Yesus Kristus akan menghakimi setiap orang. Dan pada hari itu juga Muhammad akan sujud menyembah dan berkata Yesus Kristuslah Tuhan. Ini sehingga ini yang perlu kita ketahui. Kemudian Rasulullah SAW pun dihujat di dalam buku ini. Dikatakan Rasulullah itu adalah seorang penderita penyakit epilepsi. Dan Rasulullah